Ini ada warga nih om. Oh iya. Kita coba tanya. Cukup di sini? Di sini Ya, aja mas. Ini aja mas. Ayo mas. Kita turun aja ya. Kita sapa. Assalamualaikum. Mbak. Pak. Namai. Moga-moga. Mas. Ini mas. Mas. Iya. Alhamdulillah. Ini nyampe nih om. Iya. Saya mau nanya pak. Oke. Lokasi ini om Katanya ya? ada rumah yang dipakai buat perjanjian gaib katanya gitu, Pak. Kita dapat info. Oke. Oh. Lokasinya namung mriko ujung pojok. Ujung. Oh nggih. Tapi nak jam sementen kan warga. Warga mboten mantun. Oke, mboten wonten iki. Lewat situ nggak berani, Pak. Mboten ini, mboten wonten. Mboten wonten nggih. Oh. Sering Aja. pojok di ketoki Iya. anu wonten. Panjenengan ajeng penerusan monggo. Oh. Nggih. Yusri monggo. Enggak apa-apa. Nggak apa pak. Enggak apa-apa. Mengizinkan warga. Nggih. Nggih. Jadi mungkin nak misale untuk bantuan apa mriki kan saged. Ya. Oh Nggih. iya, iya. Iya. Oke. Siap. Boleh dibolehin om? Iya. Makasih ya, Pak ya. Siapa tahu nanti Bagus, bisa bantu, Pak, malam. Iya. Kita infonya apa gitu ya. Siap siap. Ya. Tapi sebelum nanti kita ngobrol dulu ya. Iya. Ya, kita ini susun dulu, Pak, rencananya biar enak. Yang penting Dan- udah diizinin gak ya Iya, om ya? dan aktivitas kita semoga nggak mengganggu warga gitu. Iya. Nanti takutnya ada apa ini gitu. Gitu ya. Atau naik mobile gitu ya. Mobile Iya. itu apa? Rame. Keluar semua. Keluar semua. Oh, gitu. Gitu. Yaudah. Gini. Matur suwun nggih pak. Oh iya, Pak. Pak. Mas Be, udah, roll. Udah aman. Mas Restu aman. Aman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku sama Om Hao ini udah sampai lokasi penelusuran kita kali ini. Gimana ya? Aku spill dikit. Jadi ceritanya itu tentang satu kampung yang emang diganggu banget sama makhluk astral gitu Om. Iya. Jadi gangguannya ini cukup ekstrim juga, sampai bikin warga itu nggak berani lewat dari jam 9 malam. Untuk lewatin ada satu dua tiga bangunan di sini itu nggak berani lewat perkomplekan itu gitu loh. Nah, menurut Om, Iya. ini gimana Om? Harus kita telusuri ini tempat ini kocak apa angker nih Om? Ini angker Mas kategorinya ya. Dan ini jam-jam segini aja udah sepi kayak gini, nggak ada kegiatan warga. Dan tadi disampaikan bahwa orang lewat sini tuh takut, lebih baik memutar ya, memilih jalan yang ini. Dan sebenarnya nanti kita akan coba cari ya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa, Iya. dampaknya apa, dan efeknya sampai hari ini tuh seperti apa gitu Mas. Dan sebenarnya keyword yang bisa kita pegang bahwa pertama perjanjian menyeramkan, berdampak meluas ke kampung, masyarakat. Iya. Tentunya ini akan menjadi satu pengalaman baru dan semoga kita mendapatkan poin-poin positifnya dan nilai-nilai kehidupannya seperti apa. Kalau niat kita baik ya, nanti akan kita kisahkan gitu. Kita tetap datengin deh Mas, pelan-pelan. Yang penting jangan ngelamun, jangan kosong. Mas Ami juga jangan melakukan mediumisasi, kecuali Baik, kalau itu parsial atau hanya ketemu saja. Ini sedikit rumit, tapi bisa disederhanakan. Disederhanakan ya Om. Walaupun ini nyamur ya, rumit, akan ketemu banyak entitas-entitas yang mungkin umum bagi kita, tapi menarik untuk dikulik gitu. Jadi menurut saya nggak masalah sih. Iya, teror itu masalahnya terornya nyampe banget ke warga. Dan ini ada satu tempat kosong yang dia tuh dari 2006 apa Om ya? Iya, itu hampir 20 tahun ya. Heeh. Dan kita juga mendapatkan izin penuh dari warga sih. Jadi aman ya. Ya alhamdulillah legal ya Om ya. kita Legal, ya. dan bahkan ada yang nanti akan datang gitu untuk nonton aja atau sekedar ingin tahu ini seperti apa, karena buat warga berjaga-jaga. Betul. Karena gangguannya ini ekstrim banget teman-teman. Ada apa ya, kayak yang paling terkenal itu tuyul juga, terus Ya. pokoknya entitas-entitas yang menurutku harusnya sih nggak takut ya gitu, tapi ini warga aja sampai ketar-ketir ketika Iya.
melewat bangunan atau area ini gitu loh. Dan ini luas banget. Beberapa bangunan nanti akan kita coba explore. Oke, mungkin tim juga siap-siap ya. Kita juga mau scanning juga lagi nih, karena yang dikhawatirkan ya banyak sebenarnya kekhawatirannya gitu. Cuma kita biar lebih siap aja Om ya. Iya, kita cek dan pastikan ya, termasuk survei medan lokasinya, karena ini memang di pertengahan pemukiman warga, tetapi tadi sekilas nampak banyak pohon tinggi dan semak-semak gitu. Jadi karena posisinya ini juga habis hujan, jadi kita pastikan untuk keamanan kita. Dan saya melihat juga ada beberapa bangunan-bangunan yang sudah mau hancur ya gitu sih. Udah kita siap-siap dulu ya. Siap-siap semuanya Oke. dulu, kita benar-benar ini, dan nanti ketika udah masuk kita udah siap dengan segala kondisinya. Jadi lebih baik kita persiapkan secara matang dan siap dulu gitu. Ayo siap-siap yuk. Siap-siap dulu ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Om, halo Mas Amai, kita udah kamera roll. Siap? Siap, udah siap. Udah? Iya. Teman-teman udah semua. Oke. Aman, masuk kan Mas? Langsung. Bismillah. Ini yang dimaksud ya? Iya Om. Jadi aku harus mulai dari mana ya? Tapi yang pasti rumah ini banyak banget entitasnya, dan yang paling terkenal di area sekitar sini, salah satunya rumah ini Om, itu menurut warga sempat dipakai ritual untuk rewangan sesuatu. Iya, jadi apa yang saya rasakan sebenarnya boleh dibilang ini supermarket ya Mas ya. Apapun ada di sini A sampai Z. Dan apa ya? Ada banyak sesuatu hal yang itu perjanjian ya, yang bersifat internal dan eksternal. Dimana internal itu berlaku antara seseorang, saya lihat sepasang suami istri dengan satu entitas ya. Nanti kan kita cari tahu entitas itu apa. Dan eksternal itu dengan luar, karena di sepanjang ini ada seperti pagar gaib yang menutup lokasi dari kesemuanya ini gitu. Jadi kayak ada kubahnya gitu Om ya. Iya, Jadi iya. emang apa yang udah di dalam itu nggak bisa keluar gitu. Iya, kita masuk Mas. Kita udah mulai disambut bau-bau nggak enak. Iya, iya. Langsung banget. Jadi ini sudah terbengkalai dari tahun 2006. 2006 ya. Iya. Jadi sudah kita hitung hampir 20 tahun ya. Ya, jadi ada beberapa entitas menyerupai anak kecil, Mas. Entitas-entitas menyerupai anak kecil. Tetapi ketika berhadapan itu balik badan ya, yang saya tangkap entitasnya itu seperti orang tua, mukanya. Orang-orang tua laki-laki 60 tahunan lah gitu, tapi anak kecil. Tentu hanya menggunakan cawat gitu. Ini yang mungkin disebut dengan entitas menyerupai tuyul atau tuyul gitu, karena saya melihat suami istri yang ada kegiatan untuk berdagang ya, suatu ketika karena mungkin permasalahan ekonomi akhirnya berinisiatif untuk datang ke suatu tempat dan melakukan satu perjanjian, dalam hal ini seperti mengadopsi. Pengadopsian. Karena ada satu entitas yang seperti orang tua ya, perempuan itu menggunakan pakaian Jawa gitu ya, dan membawa tenggok itu tempat dari anyaman bambu, jadi seperti mbok-mbok jamu, agak bungkuk ya gini. Dan ternyata di dalam tenggok itu ada entitas-entitas yang disebut tuyul, jadi mereka ngambilnya begini, taruh belakang. Nah, dalam perjanjian itu kemudian terucap bahwa entah yang baik, maksudnya yang nampak anak kecil yang lucu, baik, ganteng gitu ya, dengan yang mereka serem, bentuk badannya anak kecil tapi mukanya tua,
itu dua-duanya tolong disayangi, jangan disia-siakan. Karena ada yang nanti sampai lapor atau kembali ke saya, maka semua yang sudah dikerjakan oleh anak itu akan diambil. Gitu. Nah, dari entitas tuyul-tuyul itu ada satu tuyul yang dia itu cakep, Mas. Jadi seperti anak seusia gitu ya, tapi rambutnya di depan aja kayak kuncung, modelnya itu Mas Ami. Kuat banget itu energinya untuk Iya, Om ya. iya itu. Pas Om Dari cerita, Mas Ami apa coba? iya pas Om cerita tadi tuh langsung kegambar banget Om. Maksudnya kaitannya antara suami istri ini sama si yang menyerupai mbok-mbok jamu itu. Ternyata itu kayak apa ya? Pengasuh gaib lah ya. Benar, kayak ibu panti mungkin, Ibu kalau panti, pasuan ya. Karena entitas tuyul ini memang ada dua hal, di mana yang pertama memang berasal dari bangsa seperti itu ya. Ada juga yang berasal dari anak-anak yang digugurkan atau disebut dengan bayi ambar atau Bajang itu bayi ya. bajang. Yang ini tadi seperti ini. Nah, dalam prakteknya ternyata mereka memang benar-benar mengasuh anak-anak itu. Jadi dalam sesaji itu ya, selain tentu ada bunga, ada dupa, kopi dan macam-macam, di situ ternyata ada bubur. Jadi bubur kacang hijau, bubur merah atau jenang abang itu untuk kasih nama. Jadi anak-anak ini dikasih nama. Punya nama ya, Punya nggak nama. nggak tuyul 1, tuyul 2 Enggak gitu punya ya. nama. Nama-namanya siapa itu ada. Kemudian ada susu juga di situ, susu. Terus mainan-mainan anak. Nah, di malam-malam tertentu istrinya itu harus mau ngasih ASI, Mas. Netei gitu. Jadi bahkan kanan kiri itu ngisep payudaranya si istrinya gitu. Nah, yang cakep itu ya disuapin, Mas, digendong pakai jari gitu, digendong, disuapin pakai bubur kacang hijau, pakai apa gitu. Jadi semuanya harus disayang. Namun seiring berjalannya waktu ternyata ada perubahan pikiran. Jadi mereka yang penting ini harus dirawat gitu, dirawat dengan baik seperti anak sendiri, jadi nggak boleh disia-siakan, nggak boleh disakiti gitu ya. Satu saat ada pelanggaran di mana ternyata si bapaknya melakukan hal kekerasan terhadap anak-anaknya, sehingga ada protes di situ dan berakhir dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini Ya ini, jadi masih banyak Om yang maksudnya walaupun atapnya udah roboh ya. roboh beberapa, tapi masih banyak banget residual energi sama memorinya, terutama ini sih Om, lemari. Ini Mas Ami bisa cek sih di dalam lemari. Jadi nanti coba kita lanjut. Ini solid ya Mas, penuh ya. Dalamnya ada isinya. Nah ini terbawa hitam-hitam ya. Ini residualnya kenceng banget Om, Iya, dan nggak bisa dibuka. iya. Dan kita nggak ada wewenang untuk membuka ini walaupun saya penasaran ya. Kayak memang apa ya, kayak pekat hanya di dalam gitu Om. Biasanya kan ada energi yang menyelimuti apa Iya. gitu. Cuman ini emang energinya pekat banget di dalam. Dan di sini pun ada cermin Om. Dan cermin ini pun bisa menjadi satu saksi di mana peristiwa-peristiwa yang seperti itu tuh terjadi, Mas, yang saya lihat. Dan mengarahkan pada satu ruang, tentunya ini ruangnya di dalam ya. Nanti akan kita coba telusuri. Tetapi entitas-entitas lain yang saya tidak ada gambaran sebelumnya, kenapa harus ada pocong di sini, itu yang coba nanti akan kita cari tahu gitu. Bener Om. Nah itu dia yang di sini, ini tuh rumah dan kawasan ini terkenal banget Om. Iya. Ini kan kita mepet banget sama pemukiman warga Om. Iya. Mepet sama pemukiman warga, dan nggak ada yang berani Om di atas jam 9 malam itu, nggak ada yang berani lewat sini. Lewat sini ya. Karena sering banget diganggu. Yang pertama kuntilanak, yang kedua adalah sosok pocong, lalu ada sosok bola api atau banaspati, dan tuyul-tuyul tadi. Iya, saya sepakat dengan Mas Sami ya, karena entitas tuyul ini kalau boleh saya bilang itu satu entitas yang sangat Mas, kalau kita sebutnya itu jahil. Bahkan kalau entitas ini ketemu dengan perempuan baik muda ataupun tua, mereka sangat agresif. Bahkan minta ingin digendong, minta ingin boncengin, minta ingin dirawat lagi, apalagi yang keibuan gitu ya. Saya merasakan entitas ini adalah entitas terlantar untuk saat ini. Gitu. Gitu sih Mas Ami. Nah, barusan aku dapat informasi juga. Iya.
Jadi memang ada apa ya? Banyak kan ritual itu banyak benda-benda yang ini Om ya, yang disiapkan lah ya. Iya. Dan itu energinya masih ketampung di sini Om. Iya, iya. Kayak buhul pocongan seperti itu. Iya, iya. Terus juga kayak tempat sesajen kayak dupa dan Iya, iya. lain-lain. Itu ada energinya di dalam sini. Iya. Apa mungkin dulu pernah bernyimpan Iya. apa karena tadi tempat saya sembus. Ini nggak bisa dibuka. Iya. Mungkin kita bisa mulai masuk sih Mas, Iya. tapi ini ada 2 jalan. Kira-kira Mas Sami sepakat yang mana? Yang kanan dulu kan. Yang kita mengingat kanan ya, karena saya mengindikasikan kalau masuk ke sini itu ke ruang ya. Kalau Iya. ini mungkin ke pintu belakang. Masuk Mas Om. Banyak paku ya, hati-hati. Iya. Oh ada ini Mas, ada ranjang. Jadi teman-teman, di sini ada 2 ruangan. 3 Om. Ada 3 ruangan Om ternyata Om. Iya. 1, 2, Ada cermin juga serupa. Di sini 3 dan lemari cermin juga ini. nah ini ada lemari cermin. Ke situ kali ya. Iya, kita ke ini. Jadi tadi sebelum saya masuk ya, ada entitas menggunakan entah itu kain kafan putih Betul, atau betul, gaun betul. putih duduk di sini. Betul. Makanya aku pengen langsung ke sini gitu loh. Iya. Kita ada lemari juga tapi kayaknya ini bisa dibuka. Dia enak banget Om baunya Om. Iya. Tekan. Ini apa Mas? Paku kayaknya paku sama kain-kain gitu. Coba Om. dibuka Mas. Paku-paku Om sama kayak kain. Paku kain. Nggak enak banget baunya. Tutup Mas. Dan ini cermin lagi nih Om. Iya, iya. Iya. Jika yang ditanyakan tentang pocong itu saya merasakan di ruang ini. Iya. Tetapi pocong itu nggak jauh-jauh dari sini, gitu maksudnya. Apakah itu berasal dari pemiliknya? Mungkin saya nggak bilang ini kemudian ketika ditinggalkan itu seperti itu ya Mas. Tapi saya ada melihat entitas dua pocong dibujurkan di sini dan saya yakin ini pasutri ya, suami istri. Dan gosong ya Om ya. Kosong. Nah. Mungkin yang bisa mendapatkan informasi itu apa Mas? Dari Mas Sami. Kayak aku gagal menepati Janji. perjanjianku. Iya. Apa itu maksudnya Om? Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mereka ternyata tidak bisa merawat itu dengan baik. Karena entitas ini nggak serta-merta terus memberikan semua loh Mas. Tapi mereka juga menguji loh ternyata. Mereka malah ingin ditelantarin. Kalau bisa melalui itu, akan diberikan sesuatu reward. Wah itu mungkin cobaannya kayak gitu Iya ya. benar. Jadi saya melihat yang entitas tuyulnya itu dipukul sama bapaknya waktu itu. Karena tidak bisa memberikan setoran yang sudah ditargetkan. Disiksa ya? Disiksa. Karena itu solid loh Mas, kalau dan jadi anak-anak itu kumpul Iya. bocah gitu. Cuman bedanya mukanya aja dia tua gitu. Tua, ada yang anak kecil segini buncung gitu. Terus entitas-entitas ini juga diberikan pakaian yang layak. Kecuali yang tua itu memang pakai cawet tok gitu, putih. Tapi yang kuncung itu diberikan ini Mas, diberikan apa? Pakaian. Pakaian seperti layaknya anak-anak lah ya. Banyak diberikan pakaian, diberikan mainan gitu. Nah, dalam ritual itu yang saya lihat satu lagi ada mainan-mainan anak dan juga ada seperti baskom ya, baskom ataupun ember kecil isinya adalah Yuyu. Yuyu atau kepiting Sungai itu ya. diberikan karena untuk mainan diangkatin gitu. Nah, kepiting ini yang nanti atau yuyu ini yang nanti akan memberikan clue Mas, satu peristiwa yang terjadi gitu. Kita geser sebelah sana Mas. Tapi sebelum itu Om, Iya. ngerasa nggak sih Om kalau misalkan ini dirapetin ke sana itu satu garis lurus dengan kacang di Iya depan? benar. Secara cocokologi ya benar. Jadi kayak memantulkan sesuatu gitu. Wah ini berat banget sih. Nah, ruang sini Mas.
Kita langsung ke belakang aja mas. Iya. Nah, kita sini aja. Lewat sini. Oh sih teman-teman, paku ya. Astagfirullahaladzim. Ini Om ya? Di Ini, pohon akan saya ceritakan mungkin Mas Sami akan mengambil informasi dari sana. Jadi begini Mas, pernah terjadi satu konflik atau pertikaian sama warga ya pada waktu itu. Jadi tentang apa? Masalah uang yang sering hilang Mas. Akhirnya mereka konsultasi dengan kiai dan juga praktisi. Dicurigai pada waktu itu diambil oleh tuyul. Oke. Nah dalam pencariannya itu ya ada uang Mas, jadi uang yang dibungkus dengan kain putih, kemudian di situ ada paku, silet, kemudian beberapa rambut juga di situ, di tali kayak bohol itu dibungkus sama uang lagi. Nah cara kerja tuyul itu tidak seperti halnya terus ngambil 1 juta, 2 juta enggak Mas, tapi satu lembar 5 ribuan pada waktu itu, mungkin sudah setara sekarang dengan 50.000 ya. Nah ketika mengambil itu di kanan kirinya disertakan juga hewan yuyung. Nah ketika ngambil ternyata si tuyulnya ini lupa Betah dia main mainan itu, akhirnya ditangkap, singkat cerita. Nah ketika ditangkap itu dibakar Mas, Astagfirullah. benar-benar dibakar. Nah, ketika dibakar tanya ini anaknya siapa, itu maksudnya kamu anak siapa, ngaku ini orang yang merasa punya anak itu datang dalam kondisi telanjang gitu, telanjang dada gitu kan, tahanan aja. Ya kamu jodoh ini anak saya nggak boleh dibakar, jadi kebakar Mas, panas gerah gitu. Nah setelah kejadian itu akhirnya tuduh-tuduhan oke, dilakukan seperti halnya sumpah pocong. Nah sumpah pocong nggak terjadi apa-apa. Nah singkat cerita setelah orang yang melakukannya ini wafat, karena ada satu kebiasaan ketika meninggal pada waktu itu harus dimakamkan pada waktu itu. Misalkan malam hari harus malam hari, nggak boleh paginya. Kejadiannya malam hari meninggalnya karena hujan deras, ini dimakamkan. Setelah beberapa hari kok ini ya apa lupa, tali pocongnya belum dibuka dan meneror warga karena kejadian culi atau uculi, lepaskan. Jadi culi jadi kayak teror, Keliling lah ya. kayak polling gitu, pocong keliling gitu. Nah ketika dibuka tali pocongnya, ternyata posisi jenazah tidak seperti yang dibujurkan, tapi agak duduk dengan kondisi Gini tindakannya Om ya. dengan kondisi gosong, jadi gosong terbakar, tapi kafannya enggak. Nah ini mengindikasikan orang bilang waktu itu ini hasil dari sumpah pocong dan itu disiksa oleh malaikat, gampangnya gitu. Disebut dengan siksa kubur. Siksa kubur atau azab ya, Ya. kubur ya. Ya, tali-tali yang diambil, kemudian tanah kuburan itu untuk menetralisir, saya rasa dimakamkannya di kebun sini, ditaruhnya. Iya sih Om, banyak Iya. ya. Maksudnya di sini makin ke belakang sini teman-teman energinya tuh makin kompleks ya Om ya. Iya. Aku rasa kayak ada pembagian teritori gitu Om di sini. Karena yang menguasai juga beda-beda. Ini masih luas banget teman-teman Iya, iya. tempatnya. Ada sosok kuntilanak juga. Iya. Dan saya melihat di sini ya, dan entitas itu setinggi 3 meter yang kuntilanak. Jadi kayak pakai egrang, kemudian menggendong. Yang digendong ini tuyul itu, Cuman bedanya dikafanin. dikafanin. Iya. Ketawa tapi orang tua mukanya. So, bayangin nggak sih Mas, mukanya itu orang tua gitu loh. Nah ini saya sebenarnya bisa menganalogikan bahwa ini hanya menyerupai. Karena si kuntilanak ini suka ngasuh anak, gitu. Jadi ini diambil gitu. Nah di beberapa kejadian sering sekali terdengar kalau maghrib ya, anak ayam yang di sini atau suara disebutnya pitik ya? chicken lady, Chicken lady. anak apa kunti ayam. Kunti ayam. Nah, ini kadang yang didatangi anak kecil untuk mencari di sini karena ada pernah yang anak kecil hilang di situ. Hilang di sini. Kayak bentukan wewe gombel gitu mungkin triknya ya. Iya, dulunya seperti itu. Jadi terus kemudian bisa keluar lagi gitu. Jadi kayak ada yang mancing gitu sih Mas. Betul Om. Sama lagi satu lagi sih Om sebenarnya. Aku dari tadi tuh kayak ngedenger kayak suara air, kayak ada sumur atau gimana gitu Om. Iya. Kalau gini Mas, karena di sini itu kan ada kamar mandi. Saya juga menalogikakan berarti tidak jauh dari sini ada sumur.
Tidak di tempat ini ya, tapi di sekitaran sini pasti ada. Sekitaran ini. Iya. Kita masih banyak nih yang belum kita temuin Om ya. Tadi ada banaspati yang katanya jadi momok juga di sini. Terus juga aku rasa emang nggak cuma satu ritual di sini yang dijalanin, banyak dari masa ke masa itu ada Om. Iya iya, berbeda-beda Berbeda-beda tujuan gitu. Mungkin kita ke tempat lain kali Om ya. Iya. Sumur juga. Iya iya. Oke, Tim, ya. Lanjut ya. Ayo. Ayo Mas. Terus ya. Sudah aman. Sini. Nah ini mungkin yang berair begini ada kaitannya mungkin sama sumur juga Om. Biasanya kan sumur. Mungkin ya. Ini belakangnya. Makanya. Oh ada rumah lagi teman-teman. Ini satu kompleks ya Mas. Iya makanya. Terbengkalai juga ini Om. Iya. Tapi sepertinya ini ditutup sih. Wah panas banget di sini. Kebun gini. Ini ada lagi Mas. Di atas. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Ini Om kayaknya Om yang dimaksud yang banaspati itu Om. Iya iya iya. Ya. Min. Kayaknya iya, tadi dibilangnya memang di atas. Panas Om. Kerasa banget Om. Iya iya. Ada yang ngintip ngintip Om. gak sih Mas? Iya ada ngintip ya. Beneran. Iya, beneran. iya. Kayak gitu terus ngilang. Oh, yang di pas kamu senterin Ini tadi. beneran saya nggak bohong. Tuh. Yang sama kita. Astagfirullahaladzim. Jangan, Weh. Ayo Om. Astagfirullah. Mas Samai pelan-pelan ya, Iya. sambil lihat jalan. Ada api Om. Iya. Sangit kan boy, sangit kan? Kabel kebakar Mas. Heeh. Kas. Sangit kabel kebakar ini. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu saya katanya. Jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim Om, bahaya nggak nih Om? Mas Samai bisa tarik info Mas. Mungkin dari sini. Jadi itu. Langsung sesak ya. Sekom. Gede banget Ini bola api. berasal dari satu pusaka yang tertancap Mas. Memang lokasinya tidak di sini, tapi ini berasal dari satu pusaka. Bola apinya gede banget Om. Isinya ini sebagai kodamnya. Saya melihat satu kobaran ya, satu keris ini lok Mas, ada loknya. Situ. 5, loknya nggak terlalu banyak ya, 5. Ketika itu gini Mas, tertancap dalam tanah tapi tidak ada garannya, jadi cuma besi. Tancapnya kebalik Om. Tancapnya kebalik. Tancapnya kebalik. Iya, Di sini kebalik. Om. Jadi ketika Kita ada kasih, orang yang saya melihat ada orang yang pernah mau menarik itu, dia keluar tuh seperti ini Mas, besi yang ditempa yang masih panas. Gitu. Jadi seperti besi Merah keluar, cahayanya kan. gitu. Nah, ternyata ada seseorang yang berbeda Mas dengan yang sebelumnya. Ada seseorang yang memiliki satu kesaktian, yaitu untuk melakukan pengiriman serangan gaib, atau gampangnya kita sebut sekarang santet pada waktu itu. Nah, ini adalah kurirnya. Panas Om. Ini mataku panas banget Om. Iya. Astagfirullah. Kita ke sini Mas. Mas Sami. Kita mendekat masuk aja. Rasanya kayak demam, teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Kayak kita nggak bisa masuk lebih dalam ya, teman-teman. Soalnya ada kabel listrik juga. Dan aku ngeliat pusakanya tepat di tengah sini, Om. Iya, iya. Di sini. Ini udah dimarahin lagi. Gak bisa Mas sampai bukan apa Mas? Ini Om, apa? Jangan Kok- dimasukkan tapi diambil infonya aja. Dia itu kodamnya yang punya ilmu itu, Om. Iya, iya, iya. Ketinggalan di sini, Om, ditinggalin. Iya, iya, iya. Ini perjanjian juga sih menurut saya. Ada suara langkah di dalam. Lari dia. Heeh. Ini sosok yang khas sih Mas menurut saya. Entitas tadi ternyata yang nengok itu genderuwo Mas. Heeh, heeh. Nah, saya melihat yang unik di sini adalah genderuwo api. Di genderuwo merah menyala kayak bara api. Coba, ini panas banget pasti. Panas banget Beda ini, Om. dengan yang tadi. Kayak kita ditunggu, ini saya nggak bohong loh. Kita kayak ditunggu ini Mas. Teman-teman ingat penelusuran ke apa? Itu loh, Om, pabrik gula masuk ke tungku pembakaran buat lokomotifnya. Kalau itu kan memang dibakar untuk ini Ah. ya. Ini entitasnya memang unsurnya api. Kabel listrik hati-hati ya. Heeh. Panas banget, panas banget. Di sini panas banget. Aku rasa ini orang biasa juga kerasa demam di sini. Mungkin sampai sini aja deh Mas. Heeh. Ini saya Listrik takut aktif ini kan? masih aktif. heeh. Heeh. Pantesan warga maksudnya sampai dihantui kayak gitu, Om. Warga tuh takut banget. Maksudnya si Banaspati ini tuh menjadi salah satu entitas yang terkenal di daerah sekitar sini. Ini kan masih rumah warga nih, samping ini rumah warga, samping rumah warga. Itu tuh salah satu entitas yang paling terkenal. Itu ada Banaspati yang di sini. Bau kabel kebakar nggak? Ya nggak? Iya. Serius kan? Tapi kalau aku tipis nih, Mas. Iya, tipis. Emang kayak gitu baunya. Kayu kebakar kan? Kabel, Kabel kayak plastik. plastik karet Kalau kebakar. ada dua ya, kalau kabel itu entitas itu, tapi kalau plastik atau kayu kebakar yang satunya lagi, yang kayak genderuwo. Yang intip tadi yo. Disko merinding, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau dapat gambar apa, Om? Nah, saya coba dulu ya, kok nggak tahu tangan pengen ngambil aja. Semoga ada gitu. Udah disuruh pergi, coy, serius. Om ini yang jaga sini udah nggak seneng, Om. Aku takutnya ada impact ke warga juga nantinya. Apa Iya, kita iya. cabut ya? Ya, kita tak coba random, Ha. jangan disinar dulu coba. Arahkan sinar. Coba lampunya redupin dulu. Terakhir. Infrared nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan disenter dulu. Saya cuman coba ambil, apakah ketemu. Ini beneran serius. Kita nggak masuk loh. Kita di perbatasan pintunya. Ini emang udah ditekan banget. Iya. Apalagi kalau masuk. Iya. Rumah ini tuh udah didominasi banget gitu sama. Oi. Om banyak. Ini Om. Pocongan juga Om di sini Om. Iya, itu nanti kan kita bahas berikutnya, Mas. Pocongannya berjejer. Berjejer di kebun. Aku bayanginnya kayak yang di film itu loh. Iya, berjejer. Juga ya. Ini warga aja yang di depan sana itu nggak berani lewat, apalagi naik ke sini coba. Ya jelas ini udah pasti jarang banget diinjak sama manusia dan mereka pasti betah di sini. Iya. Oke, Om. Mungkin Nah, cukup Om. satu lagi. Coba nyimpen ini kamera sini. Mau dibawa? Hah, Ambil. Di mana? ini Om, kalau digelapin tuh ada yang berdiri di tengah Om. Iya, makanya tadi saya pengen foto terus, Mas. Ini nih di sini teman-teman. Wah, merinding banget coy. Nyala lampunya, Om. Nyala. Ya, Yuk, kita lanjut berikutnya. Mimin. Thank you. Mudah-mudahan bisa ketangkap sesuatu. Kita ke sini, Mas. Oke Om. Kita coba lihat sekitarnya ya. Iya. Ini sangat forbidden sekali nih buat masuk ke dalam.
ya Om, rasanya kayak ada sesuatu yang dikuburin di sini loh Om. Iya, iya. Ada suara orang nangis Om. Iya. Ada suara orang nangis. Ini kaitannya sama pocong sih Mas kalau nangis Mas. Yang saya mungkin ini ya mengarah pada yang dikuburkan itu kain kafan mungkin Mas ya. Yang terdiri tidak hanya satu kain kafan tapi tidak terlalu lebar kain kafannya. Kayak syarat doang itu loh Om. Diambil dikumpulkan dari beberapa tempat. Ntar saya coba untuk ini lagi. Ini banyak ini teman-teman yang masuk informasi-informasi yang kayak, jadi ada beberapa oknum yang memang dia entah tujuannya apa, yaitu mencuri kain kafan Om. Mencuri kain kafan lalu dikuburkan di sini untuk memanggil suatu entitas yang aku belum nemu apa itu entitasnya. Wah, ini parah banget sih di sini, kayak segala macam ritual itu kayak dicobain gitu loh. Tapi dijawab nggak Mas? Ritualnya buat apa? Kekayaan sih, Iya gitu. Kayak untuk berkaitan dengan harta ya. kekayaan. Dan ada merekrut anggota Mas. Iya Om. Oh, mudah-mudahan bukan sesuai maksudnya ya, karena mungkin karena kita sering ini Om ya, maksudnya Kalau karena satanik ya Mas. enggak, tapi emang ada kayak perguruan Om. Iya, iya. Maksud Astagfirullahaladzim. tuh kan, Kaget kalau ini. Berlemparan coba gitu. tuh berarti bener tuh informasinya tuh, perguruan berarti teman-teman. Ini kan daun jati ya, apa yang dilempar Iya, ini jadi semua. Terus jati nggak ada semua, pohon kelapa loh nggak ya? ada ke pohon kelapa. Kelapanya jauh. Kalau itu yang kita samperin ternyata kepala, jangan ada yang kabur ya teman-teman. Iya. Karena ini ternyata juga. Bentar Mas Ami. Ada kayak kita sebutnya itu gundul. Kacau banget sih, kacau banget sini. Gundul peringis itu apa sih Mas? Ya, gundul peringis. Kepala saja. Yang itu kadang ditemukan loh kok ini Jadi sebenarnya jawabannya ada di luar atau di dalam rumah? dalam rumah. Dalam rumah. Oh, Mungkin nggak mau balik ke sana lagi. Hah, Tapi yang di sekitar sini masih berkenan nggak kita ambil gambar? enggak, udah enggak. Ya, makanya yang tadi ketemu ada pocongan-pocongan. iya. Itu berarti mereka di atas kita dong? Iya. Di sini maksudnya. Iya. Bukan di atas ya berarti? Bukan di sini. Ayo mungkin Om, kita ke rumah dulu. Mungkin bisa aja mau jawaban di sana. Masuk lagi ya? Iya. Mungkin dari samping Om sini Om. Iya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teman-teman gimana rasanya pas masuk Yang rumah dirasakan ini? panas, kayak apa tertekan atau Atau ada bau-bauan apa? Mungkin kayak ada tekanan yang berbeda gitu ya? iya Mas? ya. Pressure yang kenceng Iya, gitu ya. ah. Aman kan Om tapi ya? Aman. Tapi ini saya curiga dengan bulatan ini Mas, karena ketika mendekat ini baunya semakin nggak enak Mas. Ada sesuatu hal, entah itu unggas, misal ayam atau darah apa yang ditaruh di sini dulu. Jadi ini Om ya, maksudnya yang kita cari Ketemu di sini. Ketemu ya? Heeh. nih harus hati-hati teman-teman. Selain dari bangunannya, residualnya juga sangat mengancam sekali di sini, sangat-sangat mengancam banget. Dan ini lebih dari cuman residual energi biasa ya, tapi emang ini ada ritual khusus yang energinya masih kuat Om ya. Masih tertinggal. Nah celakanya ya, orang yang melakukan ini tuh tidak bertanggung jawab, pergi.
Tetapi residual yang ada di sini itu mengacaukan hampir semua kampung dan sekitar sini, dan itu menjalar ke beberapa tempat tadi. Ternyata memang tempat yang kita datangi pertama itu, saya melihat di sini laki-laki yang melakukannya. Dan mereka juga menawarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kekayaan. Kita sebutnya mungkin ya hampir sama kalau kita sebut hampir mirip dengan pesugihan ya, pesugihan pisau tuyul, buto ijo, ataupun pesugihan tali pocong, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini dibakar-bakar, Mas. Nanti ada saya melihat sesuatu hal yang dibakar di sini. Janin, Om. Yang usianya belum yang mungkin masih 4-5 bulan, yang hanya segini gitu, Mas. Ini yang rencananya gini, Mas. Jadi entitas tuyul itu memang ada secara metafisik, tetapi itu bisa digabungkan dengan bayi bajang, Mas. Jadi ada penggabungan di sini. Badannya memang bayi, tapi kepalanya orang tua itu gabungan. Karena mereka kemudian menyerupakan, gitu. Menyerupakan siapa pemiliknya? Pemiliknya. Dan bahkan ada satu yang dilakukan oleh suami istri tadi ya sebelumnya. Mereka kemungkinan pernah mengalami satu keguguran. Dalam arti keguguran di sini antara disengaja dan tidak disengaja. Kemudian anaknya itu ingin dihidupkan kembali untuk ikut bapak ibunya. Tetapi ternyata yang dihadirkan itu bukan, kalau kita sebut mungkin korin dari anak itu. Ambil korin random. Satunya diambil dari tuyul. Maksud ya? Ternyata siapa tuyul yang diambil itu adalah anak asuh dari yang tadi itu. Dimasukkan ke sini, jadi digabungin. Ketika ini ditinggalkan, tuyul itu akhirnya diasuh, punya ibu asuh. Kita sebutnya seekor ya, maaf ya, kuntilanak. Wah, bentar Om. Jadi ini semua nyambung, Om. Nyambung. Maksudnya dengan beberapa tempat yang kita datengin. Jadi ritual itu yang banyak, teman-teman. Satu lingkungan pertanahan ini itu dijadikan tempat ritual, dan dia mencoba banyak ritual sebenarnya. Iya. Menggabungkan dan kayak kolapsi ya, mungkin. Menggabungkan beberapa ritual gitu, dicoba yang ini nggak berhasil, nyoba yang ini nggak berhasil, coba yang ini, dan itu di tanah ini dilakukannya. Pantesan bukan cuman tuyul, Om ya, tapi banyak banget ya. Iya, dan ketika tempat ini akhirnya ditinggalkan, gangguan-gangguan itu menimpa warga, memang ada seperti acara bersih desa, tolak bala. Nah, lingkungan di sini akhirnya ditutup, dikasih pagar gaib, agar entitas yang ada di sini tidak akan bisa keluar dan terperangkap, sehingga mereka seolah-olah meminta tolong atau memanipulasi untuk membebaskan atau memelihara untuk berikutnya. Karena gangguannya luar biasa, Mas. Luar biasa. Bahkan kalau ada orang ronda atau pulang malam kerja atau apa lewat tuh, di jalan ada pocong, ada anak-anak kecil bermain, bahkan yang mungkin sedikit mengganggu ketika ada habis kelahiran ya. Ada bayi yang dilahirkan, anaknya rewel terus. Sampai segitunya, Om ya, Iya, gangguannya. sampai seperti itu. Ada yang anak balita diajak main sama tuyul, jadi macam-macam itu, Mas. Kalau saya sebut, karena memang oknum dan ada orang yang mengikuti itu, jadi semakin kuat tradisinya. Dan ada yang dibisikin kayak suruh melakukan ritual itu juga. Benar. Gitu, Om ya. Iya. Nah, teman-teman, fun fact-nya, nggak tahu ini fun atau enggak, maksudnya ini adalah bongkahan bekas tempat ritualnya. Jadi ada seperti macam kotakan gitu, ditaruh di sini itu. Dan dalam kotakan itu baunya bangke banget, Mas. Karena baunya busuk banget. Disimpan, entah itu janin atau apa, ditaruh di situ. Dan setiap kali mendapatkan sesuatu, si orang ini memang harus memberikan darah ya. Ayam misalkan, ayam hitam. Dan dari situ biasanya kan ada satu uang ya. Waktu itu uang ini bisa jadi uang balen, Mas. Jadi ketika itu dibelanjakan,
kembali ke dompet. Jadi untung dapat barangnya, untung dapat kembaliannya. Jadi double. Misal 100.000 nih buat beli minuman seharga 10.000, dapat minuman kembalinya 90.000. Tapi uangnya itu nanti balik lagi jadi 190 dan seterusnya. Warungnya rugi dong Om? Iya, secara gaib. Nggak tahu. Kan sudah dibayar. Uang itu kembali terus gitu. Iya, teriakan-teriakannya tuh ada yang minta tolong, ada yang marah, ada suara tangisan bayi. Kan ada yang untuk mengaktifkan ritual itu lagi juga ada. Ada bahasa Inggrisnya tuh chanting itu, atau bahasa Indonesia kayak apa ya, kayak lagu-laguan gitu Om. Gending ya. Gending. Wah, ini bukan rumah abal-abal nih maksudnya. Iya. Hati-hati Mas. Ini udah geser loh nih. Hah. Maksudnya Om, Hati-hati ini sekali gerak ambrol ini. Ini udah karena rumah-rumah dulu dia tidak pakai besi penggeraknya. nah gerak. Om, ini mungkin bisa jadi contoh yang dimaksud dari ketika ada satu rumah yang itu digunakan sebagai tempat lakon spiritual, pesugihan pesugihan dan lain-lain. atau sekte atau apa ya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya? Iya, menurut saya begini, kalau rumah di situ pernah terjadi pembunuhan, pembantaian, maaf ya kecuali itu masih bisa ditempati dan dibersihkan Mas. Tapi rumah yang pernah dipakai untuk ritual, pesugihan, sekte, bahkan maaf ya satanik, nggak bisa. Mau seperti apapun pembersihannya, karena dosa yang dilakukan memang membuat residual energinya itu sangat pekat. Lebih baik sudah harus ditinggalkan, nggak usah ditempati atau dirubuhkan. Karena kalau ditempati akan mengulang kejadian itu atau membuat penghuninya tidak tentram. Dua kemungkinan itu ya? Tapi kalau pembunuhan atau pembantaian atau apa, Itu bisa sesuatu hal yang tidak disengaja, dibersihkan ataupun apa, ya sudah didoakan itu. Walaupun residual memori yang akan melekat ya, tapi ini dua-duanya. Dan akan rusak seperti ini. Ini kayak bilang 10-20 tahun lagi rata dengan tanah, tanpa ada yang niat untuk menghancurkan. Kan sudah memang dibentuk seperti itu. Dan akhirnya jadi kerajaan atau rumah untuk jin ya? Karena mereka yang membentuk itu. Kita sebelah sini Mas Ami. Ya. Ini kalau secara visual nih kayak ada energi yang asap Membumbung. kayak gitu, masih pekat banget. Ini ada satu ruangan juga, kayaknya di sini juga ada cerita lagi Om. Iya. Yang Mas sampai dapat apa ketika masuk sini? Yang aku dapat ya, Ah. ini mungkin berkaitan dengan perkumpulan atau padepokan yang tadi Om. Itu sini ada sekumpulan yang memang mereka hadir untuk melakukan ritual-ritual yang pada sila di sini. Iya. Pada sila di sini ada wah joget-joget seperti apa. Aku nggak ngerti lagi udah. Ada pocong juga di sini Om. Iya. Saat itu ada pocongan juga. Dia dicuri atau anggota yang dipocong saja? Iya. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Dan rata-rata semua itu minta dikembalikan. Maksudnya dikembalikan tuh apa? Om? Enggak, itu bukan kewenangan kita, Mas. Saya selalu bilang ini bukan kewenangan kita. Kita di sini hanya ingin mengisahkan dan menceritakan. Banyak berserakan cuy, ini kayaknya tali pocong ada berapa ya? Iya. Dan ditarik, Mas. Diminta satu informasi. Saya coba untuk menyinkronkan frekuensi yang ada di sini, kan dikacau ini. Baunya Om Son gak kuat Om. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, yang bersandar, Mas. Ini Om, jadi pas narik tadi, aku tuh langsung kayak ngelihat. Jadi kan sambil gini ya teman-teman. Itu pas masuk, itu pocongannya bangun. Pulangin saya. Ini bangunnya tuh nggak separuh gini, tapi Iya. gini, Mas. Gini, iya betul gitu Om. Kaku kayak papat. Gosong coy mukanya. Wah, Ini kaitannya juga sama yang sebelumnya kita ceritakan, Mas. Jadi gini, Mas.
yang melakukan praktik-praktik itu kebanyakan ketika dimakamkan mereka gosong. Tapi kafannya itu masih utuh, bukan terbakar ya. Kulitnya saja yang melepuh. Kayak arung itu Mas, hitam gitu. Tapi kafannya utuh. Karena ada sesuatu yang sudah digadekan sih sebenarnya Mas. Iya itu Om. Saya melihat ada pocong-pocong yang kemudian dirantai di leher, jadi direnteng-renteng itu. Nah, saya melihat satu entitas di sini yang akhirnya menjawab pertanyaan bahwa si anak yang dikuncung itu yang narik ini. Oh, alah, pocong-pocong itu ya. Siapa sih pocong itu? Jawabannya pengikut atau yang meminta yang melakukan ritual itu ketika mati jadi seperti itu. Makanya tadi ada teman-teman lihat yang berjajar-jajar itu. Nah, kaitannya apa dengan entitas Banaspati? Banaspati itu security-nya. Dia yang menjaga sekitar kawasan ini dengan menancapkan satu pusaka itu tadi. Oke, ada padepokan, ada pelaku spiritual, dan ada pasangan yang membolehkan rumahnya digunakan untuk praktik-praktik seperti itu. Iya, kurang lebih begitu. Aman nggak teman-teman? Aman, tapi merinding. Ya makin tahu ceritanya jadi kayak oh. Dan juga kerasa mungkin apa ya, aku ngerasain kayak dari tadi kita masukkan tekanannya udah beda tuh. Nah makin kamu tadi cerita soal di sini ada apa itu jadi kayak lebih ke trigger tuh Mas. Iya. Gitu sih. Yang aku khawatirkan sih semakin takut ceritanya semakin dalam, kayak tadi ada yang jatuh. Bang. Iya. Kita garis besarnya dan saya coba mengaitkan sih Mas, karena tentunya semua estafet. Saya temukan di ruang terakhir ini menurut saya apa yang sudah terjadi. Dan yang menjadi junjungan Mas, ada lagi di atasnya itu menyerupai kuda. Kuda? Jadi badannya manusia, kepalanya kuda. Kuda putih. Badannya manusia, kepalanya kuda. Itu junjungan paling atasnya. Si anak-anak itu jadi perantara. Dia misal kayak jual beli akhirnya. Yang digantikan apa sih? Nyawa orang yang melakukan ini. Anak ini sebagai alatnya, yang menyerupakan kuda itu sebagai yang diminta. Banaspati ini yang memprotek. Bahkan ketika ada mereka yang melakukan perjanjian tidak sesuai atau membatalkan di tengah jalan, Banaspati itu yang jalan. Jadi bisa kena telur. Oke, jadi pantesan ya. Saya bisa menyimpulkannya itu, merangkai potongan-potongan yang saya jadikan satu, saya simpulkan itu. Dan makanya kenapa warga di sini tuh sering banget diganggu, karena mereka nggak mau diganggu duluan. Karena ada sesuatu entitas bahkan yang menurutku cukup ekstrim juga, walaupun nggak ke arah satanik atau apapun. Tapi ini cukup tua, cukup kolot dan cukup berenergi untuk bisa melukai manusia bahkan ya Om. Iya, bahkan nampak ya solid loh. Karena energinya pekat dan mereka sudah terbiasa sekali berinteraksi dengan manusia. Iya. Itu Mas. Jadi makhluk astral yang sudah expert di bidangnya untuk dekat dengan manusia lah gitu. Oke, mungkin kayaknya cukup ya Om ya. Iya. Kita fokus keluar dulu, teman-teman nanti fokus ke jalan keluar, nggak usah ngambil gambar dulu ya. Iya. Oke. Ya. Ini dikat dulu Iya, cari kita tempat dulu. yang enak dulu. Cari tempat yang enak. Kat ya. Bayang. Alhamdulillah ya Allah. Oh, mungkin kita cukupkan aja Om. Iya. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa ini juga udah nggak enak nih Mas. Ada suara guguk ya. Suatu tempat yang tentu rumah atau tanah yang pernah terjadi kasus-kasus seperti pemujaan, perjanjian gaib, ilmu hitam ya, ritual ataupun sekte, susah untuk dinetralisir. Masih lebih baik tempat yang pernah jadi pembantaian atau pembunuhan Mas. Itu karena
manusia yang mengerjakan dan membuat satu perjanjian dengan makhluk astral untuk tujuan-tujuan duniawi. Dan itu masih melekat luar biasa secara residual energinya. Sehingga ini Om ya, maksudnya tempat itu walaupun sudah terbengkalai, akhirnya dapat mengganggu warga sekitar juga gitu ya. Benar ya, dan oknum ini yang kita sebut tidak ada tanggung jawabnya. Jadi ketika pergi ini menciptakan seperti itu, ada gangguan pada warga, tapi ini dia hanya dipagari Mas, jadi hanya dibikin yang ada di dalam itu tertutup saja. Itu saja masih mereka bisa interaksi, karena memang ada kebiasaan dulu mereka itu sangat dekat dengan manusia, sehingga sudah terbiasa interaksi-interaksi itu gitu. Bahkan secara fisik Om ya. Ya, secara fisik gitu. Oke. Teman-teman, intinya janganlah jauh-jauh lah dari hal-hal seperti itu gitu, hal-hal negatif, apa yang berbau ritual, satanis dan lain-lain, yang pada akhirnya bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain dan sekitar juga. Ya, dan terima kasih untuk Sobat Sahanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tentunya ambil sisi positifnya, hindari dan jauhlah dari sisi negatifnya, jadi pelajaran bersama ya, dan tetap dukung channel KTJ, obrolan santai, kelam dan juga kliwonan dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin. Dan kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.